Terjemah Tafsir Al-Marughi Jilid 2 dari halaman 63. Surah Al-Baqarah ayat 165 sampai 167. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillahi walladzina amanu asyaddu hubban lillahi walau alladzina dhalamu idh yarawna al'azaba anna quwwata lillahi jami'an wa anna allaha syadidul azab. Idh tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Bagaimana mereka berlepas diri dari kami? Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Pengertian secara umum, setelah Allah menjelaskan berbagai fenomena dan gejala yang menunjukkan keesaan dan rahmat Allah, kemudian Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang tidak menggunakan akal untuk memikirkan tanda-tanda yang menunjukkan bukti keesaan Allah. Sebagai bukti, mereka mengambil selain Allah sebagai sekutunya. Mereka pun meminta-minta kepada sekutu itu untuk mendapatkan manfaat dan menolak madharat. Kemudian mereka menjadikan hal tersebut sebagai syariat dan agama. Penjelasan wa minan nasi may
yattakhidhu min dunillahi amdadan yuhibbunahum kahubbillah, yaitu ada sebagian orang yang menjadikan Tuhan selain Allah, yang sifat-sifatnya itu menurut keyakinan mereka hampir menyamai sifat-sifat Allah. Yang menjadi sesembahan mereka adalah para pemimpin dengan mengikuti petunjuk dan sepak terjangnya. Di samping itu, mereka mencintai dengan kecintaan yang sama terhadap Allah. Bahkan mereka juga taat, mengagungkan secara sama dengan Allah. Mereka mendekat kepada sesembahan mereka itu seperti halnya bertaqarrub kepada Allah. Hal ini karena apabila mereka berkehendak sesuatu, maka orang-orang tersebut dijadikan sebagai perantara kepada Allah. Padahal antara orang yang dipuja dengan orang yang memuja itu adalah sama. Tetapi mereka masih juga mengadakan hubungan gaib dengannya guna menjadi perantara kepada Allah. Orang-orang yang bersikap demikian ini adalah kaum musyrik, yang perbuatan mereka ini tidak akan dilakukan oleh kaum beriman yang mengesahkan Allah. Bagi kaum musyrik, Tuhan itu dianggap banyak dan bermacam-macam. Jika ia tertimpa bahaya atau musibah, segera ia akan meminta perlindungan kepada manusia atau batu-batuan. Atau mereka mengadakan tawasul atau hubungan kepada hewan atau kuburan. Bahkan mereka akan minta pertolongan kepada Zaid atau Umar dan lain-lain selain Allah. Ringkasnya, tak dapat diketahui doa siapakah yang lebih didengar. Apakah doa orang yang meminta tawasul atau orang yang dimintai tawasul? Tetapi yang jelas, kaum musyrik ini tidak pernah mempunyai ketenangan jiwa, dan jiwa mereka selalu gusar. Fitnah yang menimpa orang-orang yang mengambil sekutu selain Allah ini tampak semakin besar, sehingga cinta mereka terhadap sekutu-sekutu Allah menurut pendirian mereka itu sejenis dengan cinta mereka terhadap Allah. Mereka tidak pernah mengharapkan sesuatu dari Tuhan karena mereka telah menjadikan sekutu itu sederajat dengan Tuhan. Mereka berlindung kepada sekutu-sekutu sebagaimana berlindung kepada Yang Maha Pencipta. Berusaha dengan suatu metode tidak termasuk menyekutukan Allah. Melakukan usaha dengan berbagai metode atau cara yang dapat mengantarkan seseorang kepada tujuan tidak termasuk menyekutukan Allah. Menurut kenyataannya, kita memang sering menemui jalan-jalan buntu ketika melakukan suatu usaha. Dalam keadaan demikian, kita diharuskan menggunakan petunjuk ad-din atau agama dan meminta kepada Allah. Tentu saja Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang akan memberikan jalan kepada kita. Di samping itu, kita harus mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencari jalan yang dapat mengantarkan kepada keberhasilan.